Bukan kepada orang Konghucu hidupnya lebih baik daripada orang namanya Kristen. Tetapi saudara-saudara, kelakuan yang baik itu adalah kelakuan berdasarkan pikiran mereka yang bereaksi, respons kepada general revelation di dalam bidang moral. Itu menjadi sebagian penting yang sangat eksternal di dalam agama. Yang internal itu adalah mengenai kaitan kepercayaan dan semacam pengharapan terhadap kekekalan menurut keyakinan masing-masing. Tetapi eksternal bagaimana mengutarakan itu di dalam kelakuan, di dalam perbuatan, di dalam kewajiban sehari-hari. Itu menjadi bagian etika, bagian moral yang bisa hubung dengan orang lain di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, dan iman kepercayaan yang sejati berdasarkan firman dan kelakuan yang sejati berdasarkan iman. Dengan demikian pengertian ini kita melihat dengan paling jelas dan tuntas justru di dalam surat Yakobus. Nanti pada fase 2 kita akan mengerti dengan sesungguhnya. Dan minggu lalu saya mengatakan, mengapakah diberikan Taurat? Supaya dilakukan? Atau supaya dilanggar? Atau supaya apa? Dua-duanya bukan. Taurat diberikan bukan supaya manusia melakukan, karena Tuhan tahu manusia tak mungkin melakukan. Dan Taurat diberikan bukan supaya manusia melanggar, karena Tuhan tak mungkin mempunyai motif yang jelek. Itu tafsiran yang salah. Baik daripada orang-orang Parisi, orang daripada seluruh kebudayaan daripada orang Yahudi, dan daripada Watchman ini. Itu semua bukan cara kita mengerti Alkitab dengan sesungguhnya. Taurat diberikan supaya manusia mengetahui manusia sudah jatuh di dalam dosa. Taurat diberikan supaya manusia mengerti Allah terlalu suci, adil dan baik, sehingga kita terlalu tidak layak datang kepada Dia. Taurat diberikan supaya kita mengetahui kita sangat lemah, kita memerlukan kekuatan dari Tuhan. Dan Taurat diberikan supaya kita memandang Yesus Kristus yang menggenapkan Taurat bagi kita. Ini semua adalah hal yang kita belajar daripada prinsip-prinsip Alkitab yang tuntas, yang begitu sinkron satu dengan lain, dan yang konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dengan pengertian seperti itu, maka Taurat tetap berfungsi. Karena Taurat boleh menghakimi manusia, Taurat boleh mencerminkan sifat ilahi, dan Taurat boleh memberikan pengertian kesadaran kepada manusia tentang dosa sendiri. Tetapi buktinya itu semua sudah gagal dalam perjanjian lama, karena orang Israel tidak melakukan, dan mereka tidak menjalankan, tidak menggenapi, mereka tidak melunaskan apa yang dituntut oleh Tuhan. Ini diakui oleh Petrus pada waktu konsultasi teologi yang pertama di dalam pasal 15, yaitu di Yerusalem. Dia mengatakan, janganlah kita memaksa orang kafir untuk disunat. Jangan bilang kalau nak sunat tidak bisa diselamatkan. Jangan bilang kalau tidak menggenapi Taurat tidak mungkin diselamatkan. Karena dari nenek moyang kita sampai sekarang tidak ada satu orang pun pernah menjalankan Taurat. Nah, ini kalimat paling jujur. Ini kalimat konklusif. Ini kalimat di mana Petrus mewakili orang Yahudi mengaku tidak ada yang melakukan Taurat. Itulah sebab manusia perlu Yesus. Kita perlu Yesus karena apa? Tak mungkin melalui perbuatan yang baik kita diperkenan oleh Tuhan. Kita perlu Yesus kenapa? Karena hanya Dia yang menggenapi tuntutan Taurat seluruhnya untuk mengganti umat manusia. Kita perlu Yesus karena apa? Karena bukan di dalam Taurat, tetapi di luar Taurat ada bukti bahwa penggenapan Taurat adalah diam keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan Allah. Dan di situlah kita lari, di situ kita masuk, di situ kita memperoleh sesuatu yang melampaui Taurat. Maka Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, jika kebenaranmu tidak melampaui kebenaran orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa engkau diperangkan oleh Roh Kudus, engkau tidak mungkin menampak kerajaan Allah. Engkau tidak diperanakan oleh Roh Kudus dan air, engkau tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti Nikodemus, engkau menjalankan Taurat bukan? Engkau dari kecil mengenal firman bukan? Engkau dari kecil mempelajari perjanjian lama dan 10 hukum, akhirnya menjadi begitu banyak, akhirnya menjadi 600 lebih. Tetapi saya berkata kepadamu, itu tidak cukup. Bukan berarti itu tidak penting, tidak ada. Bukan melawan Taurat, tetapi itu tidak cukup. Kecuali engkau diperanakan Roh Kudus
engkau baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalimat Yesus kepada Nikodemus itu adalah dikatakan hanya satu kali. Yaitu khotbah yang begitu penting hanya keluar dari mulut Yesus satu kali. Sehingga kita mempelajari satu hal. Yesus tidak tunggu orang berpuluh-puluh ribu baru dia khotbah-khotbah yang penting. Dia boleh bicarakan kepada satu orang. Orang kunci tentang satu prinsip kunci untuk mempengaruhi seluruh dunia pada kesempatan malam-malam itu. Di sini kita melihat Taurat itu adalah yang diberikan oleh Tuhan, tetapi Roh Kuduslah yang dijanjikan untuk menggenapi apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Taurat dan apa yang tidak bisa dijalankan oleh manusia untuk menggenapi Taurat. Itu sebab saudara-saudara mengerti semua kunci-kunci ini baru baca Yakobus. Maka engkau jelas mengapa dia yang tulis. Mengapa tulis kepada 12 suku. Mengapa tulis kepada perantauan. Mengapa tulis kepada perantauan 12 suku yang beriman. Karena bukan kelakuan. Lalu dia mengatakan, engkau sudah ada iman, engkau diuji. Engkau diuji, engkau menderita. Engkau menderita, engkau sulit menanggungnya. Engkau sulit menanggungnya, engkau mulai meragu-ragu. Apakah artinya saya beriman kepada Tuhan? Kalau saya sudah beriman kepada Tuhan, saya mendapatkan kesulitan lebih besar dari mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Di manakah kuasamu Tuhan? Di manakah engkau Tuhan? Where is God when people suffers? Ini selalu kita tanya. Di manakah Tuhan? Hari itu saya disiksa. Hari itu saya sakit. Hari itu saya harus mengalami kematian. Kenapa engkau tidak menjaga? Hari itu saya harus begitu tanggung berat. Air mata berlinang-linang. Mengapa engkau tidak hadir? Inilah selalu ditanya oleh manusia. Where are you God when I suffer? Di manakah Tuhan pada waktu manusia sengsara? Pada waktu manusia menderita. Di sini dikatakan, jikalau engkau menderita dan engkau mendapatkan ujian, anggaplah itu satu bahagia yang besar. Nah, ini menjadi suatu mentalitas yang sangat berbeda. Saudara-saudara, betul kalimat daripada Sokrates. Seseorang yang tidak pernah diuji tidak layak hidup di dalam dunia. Saudara-saudara, saya mau tanya, kenapa Billy Graham sukses? Kenapa anaknya tidak? Saya mau tanya, kenapa banyak orang miskin akhirnya jadi kaya? Kenapa akhirnya banyak orang kaya menjadi miskin? Saya mau tanya, kenapa banyak orang yang susah payah akhirnya lancar? Kenapa banyak orang dari kecil lancar akhirnya bangkrut? Akhirnya menjadi melarat. Saudara harus pikir. Karena di sini mengandung satu unsur yang penting, yaitu filsafat kemanusiaan. Sifat manusia dirancang oleh Tuhan menjadi satu manusia yang sifatnya perlu diuji baru menjadi kokoh. Itu sebab sekali lagi saya berkata, engkau dilahirkan di keluarga orang kaya, bahaya. Engkau dilahirkan di dalam keluarga yang sangat lancar, tidak mempunyai ombak apa. Itu sangat sulit untuk hari depan. Kecuali engkau sambil mengerti bagaimana belajar seperti orang lain berjuang. Berkali-kali saya berkhotbah kepada pendeta-pendeta kita, berjuang, fighting spirit. Dan 3 minggu yang lalu saya berkata kepada wakil rektor dari Westminster Theological Seminary yang saya undang untuk mengajar di Reform Institute di New York, I'm afraid that you Westminster Seminary is no more fighting spirit, just like first generation professors. Saudara-saudara, zaman Bantil, zaman Machen, zaman John Murray keluar dari Old Princeton School. Mereka itu diekomunikasikan dari gereja Presbyterian. Kalau dia begitu sedih, dia mengatakan, saya tidak pernah akan mengerti orang yang percaya iman kepada sesuai Alkitab selama 2000 tahun, menurunkan tradisi ortodoks yang betul-betul setia. Kenapa dikeluarkan dari gereja? Justru dikeluarkan dari gereja apa? Gereja yang menamakan diri Reform, gereja menamakan diri Presbyterian, gereja menamakan diri Calvinis. Dan Machen adalah orang yang paling setia kepada Calvinisme. Kenapa dikeluarkan? Karena dia mempertahankan ini benar, tidak boleh sembarangan. Lalu mayoritas yang tidak setuju dia kucilkan dia. Mungkin kan 20 tahun lagi KRI jadi begini? Mungkin.
Mungkin 100 tahun lagi GRI menjadi liberal. Mungkin. Abraham Kuyper mengatakan Free University of Amsterdam pada permulaan abad ke-20.